3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara obrolan santai atau bosan ya, yang digagas oleh teman-teman dari tim Lembaga Pers Mahasiswa Suara NHM. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bagi saya juga istimewa ya, karena ini bintang tamu yang mungkin kemarin sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan koordinator UKM. Dan memang penasaran untuk banyak orang pasti juga akan penasaran nantinya tentang obrolan apa yang akan kami sampaikan ya. Mungkin langsung perkenalan diri dari Mas yang pakai baju batik. Perkenalkan, gimana nih Pak bilangnya Pak? Perkenalkan apa? Iya, nama, prodi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imam Asy'ari, prodi perawat. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidan Jasuli dari Prodi 1 Keperawatan. Oke, Mas Ari ini sudah lulus ya? Belum ya, profesi? Alhamdulillah sudah lulus untuk sarjananya Pak. Masih Untuk profesi. sarjana sudah lulus, berarti Imam Asy'ari eskep. Kalau Mas Sidan ini baru maba kalau dari tampilannya ya. Mas Ari sibuk apa Mas? Sibuk mencari kesibukan yang tak sibuk Pak. Lebih simpelnya pengangguran ya. Nah, pengacara Pak. Kalau Mas Sidan, apa kesibukannya Mas? Ya kuliah Pak tiap hari Pak. Kuliah, Iya. tugas banyak ya. Banyak. Asli mana? Asli Sidan. saya Blega, tapi Blega. domisili di sini. Iya, sementara ini domisili di sini karena kuliahnya di sini ya. Dari Nggak. SMA. Dari SMA di sini. Iya. Oh, SMA-nya mana dulu? SMA alumni SMA Negeri 2 Bangkalan. Oh, SMA 2. Kalau Mas Ari, apa Apanya tuh? tinggalnya aslinya di mana? Tinggalnya di mana? Aslinya saya dari Sumeneb. Semenep. Semenep kelurahan? Kelurahan Kepanjen, Pak. Oh, Kepanjen. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Ini orang-orang dua laki-laki atau pejantan tangguh ini yang sekarang berhadapan dengan saya ini adalah atlet ya? Apa gimana? Apa saya ngomongnya ini apa? Atlet atau kalau silat tuh kan ya atlet, terus apa kalau silat petarung atau apa kemarin itu? Anggota UKM mungkin. Oh, Ya. pengurus Pengurus UKM. Yang kemarin sebenarnya sudah ada rencana untuk di off kan, untuk ditiadakan ya. UKM tinju ya, UKM boxing. Nah, tapi kemarin kita ternyata ada kegiatan ya di malam hari itu dan akhirnya dibahas. Akhirnya juga Budian selaku Wakatiga ingin mengaktifkan kembali dari UKM boxing ini. Ya, yang salah satunya coach atau pelatihnya Mas Ari ini ya, yang sering mengisi latihan di malam apa kalau latihan itu? Kalau latihannya itu Pak, setiap 2 minggu sekali, malam Selasa sama malam Jumat Pak. Malam Selasa sama malam Jumat. Oke. Dan selain Mas Ari juga ada Mas Sidan yang kebetulan juga menggeluti olahraga boxing. Ya, yang adik kandungnya dari mantan coach Aldi ya. Ya, penerus ini Pak. Penerusnya. Oke, salam untuk Aldi ya. Main-main di kalau ke Bangkalan di. Nah, mulai dari mana ini pertanyaannya ya? Nah, itu juga. Dari ini aja dulu, dari Sidan nih. Sudah berapa lama menggeluti olahraga boxing ini? Menggeluti dunia boxing dari SMP mungkin Pak. Dari SMP? Iya. Boxingnya tuh ninju temen atau memang ikut Enggak. ikut latihan? Dulu memang ada
ya sekali 2 kali gitu lah Pak, latihan sama kakak saya gitu, di rumah Oh, secara personal gitu. mandiri gitu ya. Iya. Dari SMP terus lanjut SMA. SMA tetap menggeluti ya, tetap ikut. SMA awal masuk SMA udah nggak aktif lagi Pak, soalnya kan kakak saya kuliah, saya sekolah itu. Setelah pandemi itu mulai lumayan aktif lagi di rumah. Kalau keikut sertaan di apa namanya, Sasana atau apa? Di pelatihan luar gitu? Oh, Pernah belum. ikut? Belum. Oke. Berarti belum pernah masuk ini ya, ring ya, Sasana ya. Tapi punya niatan untuk masuk. Pengen nyoba gitu. Pengen sih Pak. Pengen ya. Pengen. Oke, kalau Aldi itu alumni HM itu sudah ini ya, sering ya. Oh, sering Pak, keluar masuk itu Pak. Keluar sering ya. Keluar masuk deh itu Pak. Ini juga pernah mewakili apa? Ya kalau nggak salah Pemkap ya? pernah cerita ya Pemkap. Di Bangkalan kalau salah itu. Oke. Jadi kalau ini Sidan dari SMP. Nah kalau Mas Ari ini Saya baru-barusan Pak. baru-barusan dan sudah menjadi pro ya. Enggak pro sama sekali. Enggak barusan dari 2017 Pak. Berapa ini? Apa namanya anggota yang baru di UKM Boxing? Untuk yang sekarang Pak. Mm-mm. Untuk yang sekarang terakhir berapa Dan? Mabanya itu ada sekitar 10 orangan. 10 orang. 10 orang ya. Ya. Kalau ditambah sama yang kakak tingkat, Kalau sama yang kakak tingkat itu Pak mungkin sekitar 15-an lah Pak. Yang aktif lah maksudnya, yang masih datang pas latihan. Iya pas latihan itu. lumayan ya. Kurang lebih. Artinya dengan minat yang seperti itu, terus nanti kita juga tanya manfaatnya apa, outputnya gimana dengan apa, anggota maupun pengurus sebanyak 15 orang itu bagi saya lumayan. Artinya memang punya alasan untuk tetap dilanjutkan UKM Boxing ini. Kalau Sidan kenapa tertarik ikut tinju? Tinju ini kan olahraga yang lumayan ekstrim ya. Iya. Karena titik poinnya atau fokusnya kan ke kepala ya. Kepala itu kan mungkin salah satu organ yang vital gitu. Kenapa tertarik boxing? Senang sama bela diri yang memacu adrenalin aja. Kan bela diri itu banyak ya, dan saya rasa bela diri itu memacu adrenalin ya semuanya. Yang Kenapa silat? Tapi sebelum ikut tinju pernah ikut oh enggak. bela diri? Enggak ada, belum ada. Berarti memang tinju ya. Iya, pertama. Suka adrenalin. Nyoba parkour pernah ada. Satu. Pernah sparring, maksudnya sparring meskipun nggak di ring pernah gitu. Pernah. Berarti pernah bonyok, pernah apa gitu ya? Pernah. Pernah bonyok juga. Iya, kemarin terakhir. Di mana? Yang di asrama gitu. Iya. Sama Andi. Iya. Sama kakaknya sendiri ya. Oke. Nah kalau Mas Ari, kenapa tertarik boxing? Ya, yang pertama ini Pak karena olahraga yang baru buat saya, terus buat olahraga untuk sekelas kardio lah. Buat kardio itu bagus buat menurut saya ya Pak, bagus menurut saya itu bagus untuk kardio, kesehatan jantung, kesehatan badan juga. Berarti yang lain tidak sebagus tinju. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Menurut saya kan Pak, menurut saya kan Menurut masih Mas Ari, ya. tinju yang paling bagus Enggak kardionya. juga sih Pak. Tapi ada juga kayak olahraga yang saya senangi ya kayak futsal, sepak bola gitu Pak. Oh. Lari kayak gitu-gitu Pak. Salah satunya UKM boxing yang Ya, ini ya, yang boxing. bagus untuk kardio ya. Kardio. Buat ngurusin badan juga bagus, ngelatih fokus. Ngurusin juga badan. bagus. Ya. Ini memang tiap orang harus ngurusin badannya sendiri-sendiri. Iya sih Pak. Tapi kan tergantung ikhtiarnya Pak. Ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau nanti di video tampilan dari teman-teman ada perubahan karena memang tadi ada kesalahan teknis dari kamera ya. Kita menggunakan kamera pengganti, kamera baru ya. Lanjut nih ya, jadi UKM Boxing ini selain digeluti dan diminati oleh teman-teman mahasiswa juga diminati oleh
para dosen dan karyawan yang juga ikut aktif berlatih bersama di UKM Boxing ya. Entah tujuannya nanti kita tanyakan sendiri. Artinya memang UKM Boxing ini punya harapan dan punya alasan yang kuat untuk tetap dilanjutkan. Nah, Mas Ari ini yang sudah bertahun-tahun ya, sekitar 4-5 tahun aktif di UKM Boxing ini, pasti sedikit banyak paham ya dari segi permasalahan, dari segi kenyamanan, terus enaknya ikut UKM Boxing apa, terus yang kurang sekarang apa, dan apa yang perlu dievaluasi ya. Gimana Ari, pengalaman selama ikut di UKM Boxing ini, ada nggak evaluasi maupun yang kesan yang selama ini diikuti gitu? Ya menurut saya gitu Pak, selama saya ya di sini klarifikasi dulu, mungkin nggak bertahun-tahun ya Pak, kan soalnya kan kepotong sama waktu profesi, terus sama masa-masa COVID yang kemarin, soalnya kan diliburkan gitu Pak. Iya. Terus ya menurut saya, pendapat saya kan gini Pak, keberlanjutan atau keaktifan UKM Boxing itu sendiri kan ini menurut saya tergantung anggotanya sendiri Pak, karena kendalanya dari kemarin-kemarin itu dari anggota Pak, dari Kekurangan anggota. SDM ya. Ya dari anggota, maksudnya dari komitmen anggota itu sendiri. Karena ya biasanya pas dulu tuh Pak, awal-awalnya ada UKM Boxing, pas masih ada Aldi, itu malah sampai 80 kurang lebih 80 orang mahasiswa. Bayangkan 80 orang mahasiswa kurang lebih ya Pak. Iya. Kurang lebih itu 80 orang mahasiswa. Ya, anggaplah di atas 50 kan gitu Di ya. atas 50. Sudah banyak itu. Latihan di waktu yang sama, itu ahli yang saya ingat Pak. Di latihan di waktu yang sama, itu sampean tahu scene-nya kalau lihat Ip Man Pak. Ip Man, pas ngelatih tuh, nah itu Aldi kayak gitu Pak. Kayak Ip Man-nya Pak. Dari saking banyaknya itu emang nggak muat, tapi selama terus berlanjut, habis itu udah seleksi alam aja gitu Pak, satu persatu hilang. Kira-kira menurut Mas Ari itu karena apa gitu? Faktornya karena apa itu? Faktornya banyak juga sih Pak. Yang pertama ya biasanya karena jadwal. Dulu jadwal itu terlalu malam atau gimana? Enggak, kadang jadwalnya itu bentrok sama UKM lain gitu. Dan anggotanya itu tidak hanya ikut UKM Boxing gitu ya? Ya, ada juga yang ikut UKM lain, maksudnya dia satu mahasiswa itu ikut 2 UKM gitu Pak. Dan yang nggak menutup kemungkinan dari pelatihan juga dari pribadi saya sendiri, pas waktu itu kan Aldi udah lulus gitu Pak. Jadi ya karena karena dari saya sendiri juga nggak menutup kemungkinan, dan saya akui itu. Nah, karena itu juga saya kayak gitu, pernah satu waktu atau satu momen itu Pak, saya datang nih waktu latihan, dan udah di Jarkom tuh latihan, teman-teman jangan lupa malam ini. Masih ada Aldi itu? Udah nggak ada. Berarti Mas Ari sebagai koordinator dan pelatih di situ ya? Ya, kalau itu udah udah Jarkom di WA, ya siap. Pas dateng di tempat itu beneran saya sendirian itu. Udah kayak jual kacang gitu. Jadi gak ada yang datang berarti ya? Iya. Jadi sendirian, latihan sendiri gitu ya? Enggak latihan sendiri, itu kayak jadi sirkus. Tapi ya itu yang dialami sama Aldi juga ternyata. Itu pernah dialami oleh Aldi ya? Aldi juga cerita, ya Gan, kalau manggilnya Gan gitu. Yan, saya sempat mau anak kaskus Gan. Ya, jam dulu. Agan dan Sista. Ya pernah juga momen kayak gitu, sampai datang saat tinggal sendirian ya. Pas waktu saya jadi koordinatornya ya saya rasain sendiri. Jadi untuk keberlanjutan UKM Boxing itu sendiri dari teman-teman, dari anggota sendiri Pak, gitu. Saya berarti evaluasinya salah satunya karena bentrok dengan UKM lain. Bentrok UKM lain, komitmen dari anggota, terus satu lagi mungkin Pak. Boleh di sini. Tidak apa-apa, silahkan. Sini bebas. Ya,
Pas waktu masih zamannya Aldi itu yang paling, bukan yang paling sih, maksudnya kendalanya itu dari sarprasnya Pak. Itu saja Aldi ngajukan, entah itu Aldi sendiri yang tahu ya Pak, cuman cerita sekilasnya aja, sarprasnya itu mau ngajukan proposal ada kendala di situ gitu Pak. Contoh kecilnya aja, kita mau pasang samsak gitu Pak, pasang samsak. Samsak itu yang kayak apa? Ya apa, kantong pasir tuh Pak, bukan kantong pasir yang buat ini, Nggak buat kayak guling gitu ya? Ya kayak guling itu yang digantung. Nah, itu mau pasang itu aja harus proposal kan di asrama. Tuh lama udah di apa, masih belum di ACC dulunya, tapi udah ACC sekarang. Masalahnya udah ACC sekarang, samsaknya nggak ketemu Pak di mana. Masih dicari, katanya masih ada di teman-teman yang apa. Berarti samsak itu sudah terbeli. Malahan itu masih ada Aldi kalau nggak salah Pak. Sudah terbeli, terus posisinya sekarang samsak tuh di mana? Posisinya sekarang nggak tahu kemana Pak. Cuman kalau untuk pemasangannya sudah ACC, karena kan harus ngajukan proposal dulu gitu Pak. Jadi kayak gitu Pak. Enggak, artinya ada kemungkinan dipakai UKM lain nggak samsak gitu? Enggak. Kalau Tinju kan tinju apa? Pencak silat? Enggak. Kayak. Karena yang terakhir itu Tapi sempat ada samsak gitu. sempat ada Pak. Maksudnya sempat adanya tuh samsaknya kosongan, masih belum diisi gitu Pak. Oh, masih dalam bentuk kain. Samsak itu Iya. diisi berarti ya? Iya. Bukan beli sama isinya itu, enggak. Ya enggak Pak, bisa sama isinya, cuman mahal. Isinya mahal diisi kalau apa? Tepung. Tepung nggak sajiku. Aduh, produk. Diisi apa samsak itu? Kapas. Bisa kain perca, bisa apa itu guntingan-guntingan Kain karet gitu ya? ban ya, kain perca juga bisa, pasir juga bisa, atau enggak bisa diisi pasir. Dan itu tapi yang hilang itu sudah diisi apa masih belum diisi? belum diisi Pak. Berarti anggap masih dalam bentuk lipatan atau apa gitu ya? Ya, tapi ya malah sempat udah ada isinya itu Pak. Anak-anak udah nyari kain perca, udah siap-siap buat buat pasirnya juga di dalam, tapi ya itu juga kendala. Mana ya? Mungkin nanti teman-teman yang nonton podcast ini, bagi yang mengetahui posisi samsak ya. Posisi samsak. Lah iya, artinya sekarang posisinya ada di mana samsak ini? Iya. Dipegang siapa? Terus terakhir kelihatan tuh ya lagi ada di mana samsak ini kan? Siapa tahu nanti ada yang tahu kan ya. Iya, salah satu berarti samsak ya, sarpras ya dari UKM Tinju sendiri. Nah, apa ya? Kalau saya sih mikirnya mungkin ini kalau pendapat pribadi saya ya tentang UKM Tinju ini mikirnya memang sepi peminat karena kurang familiar mungkinnya. Entah kurang familiar atau mungkin teman-teman berpikirnya UKM Tinju ini adalah UKM yang ekstrim gitu. Mungkin makanya menjadi salah satu alasan. Ini menurut pendapat pribadi saya, mungkin ya seperti itu. Setuju nggak dengan itu? Sebenarnya ada betulnya juga Pak. Cuman ya karena selain latar belakangnya ekstrim itu, pikirannya atau pola pikir orang lain mengenai UKM boxing ini, karena apa ya? Kalau ikut UKM boxing itu berasa jadi jagoan. Sebenarnya nggak gitu Pak. Biasanya menurut saya ini ya Pak, pola pikirnya teman-teman itu kalau lihat UKM boxing, jadi wah sebagai tempat jagoan, aktualisasi gitu. diri. Ya, sebenarnya nggak gitu. Soalnya setelah Aldi nggak ada, atau mungkin pas Aldi awal-awal ngadain UKM boxing itu sendiri, kita nggak pernah sama sekali turun lapangan atau masuk Ring gitu. masuk ring. Soalnya ya karena itu Pak, teman-teman bukan masih belum berani atau ya masih belum siap untuk kena impact-nya langsung, karena kan UKM boxing ya beda sama UKM bela diri lain gitu Pak. Impact-nya kan langsung kena badan Pak, meskipun ada pengaman di kepala ataupun di bagian bawah perut itu Pak, impact-nya langsung gitu Pak. Jadi kalau teman-teman UKM boxing ada yang mau masuk ring, ya nggak apa-apa, monggo. Maksudnya kalau udah siap yang monggo, malahan
jadi suatu kebanggaan tersendiri lah buat UKM Boxing kalau bisa ada outputnya lah buat UKM Boxing tersendiri gitu. Apalagi sampai berprestasi. Ya, Oke. Nah, untuk Mas Zidan nih ya, untuk Mas Zidan kan baru nih di UKM Boxing NHM gitu. Sudah berapa pertemuan? Baru pertama ya? 3. Udah ketiga. Iya. Selama ketiga kali pertemuan ini, menurut Mas Zidan ya, kesannya apa gitu? Karena masih baru gitu. Maksudnya ada yang kurang nggak gitu? mungkin karena faktor cuman yang maba yang banyak mungkin. Iya. Jadi gak ada kesan yang terlalu penting lah gitu. Dan ini mungkin ya, karena maba, dan ini menjadi kekhawatiran juga. Artinya kan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya dengan banyaknya keikutsertaan di awal, terus semakin hari semakin merosot, ini juga kekhawatiran tahun sekarang akan terulang ya. Nah, ada nggak solusi dari Mas Ari selaku pengurus ini yang ini kejadian tahun lalu ini jangan sampai terjadi lagi di tahun sekarang gitu? Ada nggak solusinya atau pemecahan masalahnya seperti apa? solusinya sendiri ya pertama harus dari anggotanya sendiri, balik lagi Pak, komitmennya, dan juga harus didukung dengan oleh kampus juga, dan ya balik lagi ke kampus juga harus menuntut outputnya. Kalau kampus menuntut outputnya, ya mohon maaf, siap nggak dengan akomodasinya? Ini mahasiswa mau turun, yang ambil contoh lah, turun sparring atau masuk ring. Siap nggak dengan akomodasinya? Siap nggak dengan dampak-dampak ke depannya? Ini saya bukan nakut-nakutin ya, maksudnya jangan hanya pas sudah berprestasi terima kasih banner, jangan gitu. Siap nggak dengan dampaknya buat kampusnya, mendukung penuh nggak gitu. Makanya sampai sekarang kan ya jujur saja UKM Boxing untuk di NHM sendiri ya hanya, saya selalu bilang UKM Boxing pernah ikut turnamen nggak? Ya saya bilang nggak, karena itu hanya sebatas olahraga kardio itu saja. Oke. Tadi sempat menyinggung akomodasi ya. Tahu nggak, maksudnya Mas Ari punya info nggak terkait masalah akomodasi? Baik, akomodasi itu kan transportasi dan konsumsi dan biaya-biaya pendaftaran atau apa kalau misalnya kita turun ke ring. Sebegitu mahalkah gitu akomodasi itu? Kalau sebegitu mahal, ini masalah detailnya saya tidak terlalu ke sana ya Pak. Cuman Kira-kira jangan, yang saya garis bawahi sini, jangan tanggung-tanggung untuk mendukung UKM ini ya, khususnya UKM Boxing. Jangan tanggung-tanggung, jangan hanya menuntut harus ada output. Jangan gitu. Soalnya yang dikedepankan itu kan perwakilan mahasiswa Pak. iya. Mahasiswa udah punya semangat nih, tahu-tahunya takutnya pas kedepannya entah itu masalah masalah biayanya, masalah apanya, pelatihnya aja itu Pak, dulu sempat ada pelatihnya itu Pak, Pelatih dari luar ini, bukan pelatih Aldi dari ya? luar, Pelatih profesional lah. pelatih profesional, itu pelatihnya Aldi sendiri Pak. Nggak tahu kenapa beliaunya itu nggak ngelatih lagi habis itu, jadi kan berarti ada masalah nih di sini gitu Pak. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Jangan kalau jangan terlalu menuntut lah kalau mau ini gitu kan Pak. Kalau mau hidup lagi. Ya kalau sebatas mau hidup lagi ya yang nuntut outputnya ya udah sebatas kardio aja gitu. Ada nggak output selain turun lapangan gitu? Ada nggak selain itu output dari UKM Boxing ini? Bisa sparring mungkin dengan sasana lain, tapi kalau outputnya ya prestasi, harus ada sertifikat, harus ada formalitas, atau mungkin harus ada sorotan langsung ke kampus, ya itu beda konsep lagi, beda hal lagi itu Pak. Karena gini, memang ada beberapa event
boxing yang itu memang di bawah langsung oleh Dikti atau apa kementerian yang itu memang punya poin terhadap kampus. Salah satunya Bapomi itu ada boxing juga di situ. Salah satu cabang olahraganya ada boxing, ada karate, ada silat dan lain sebagainya. Saya kurang paham detailnya seperti apa. Yang pasti memang kalau kita nanti teman-teman ini komitmen, baik komitmen dari segi latihan dan komitmen dari segi tenaga, waktu, artinya harus siap untuk komitmen latihan dan selalu ada untuk UKM Boxing. UKM Boxing sendiri siap gak nanti untuk misalnya ada event yang memang itu Bapom ini kan pesertanya kan antar kampus nih ya. Nah, siap gak nanti teman-teman mahasiswa ini kalau misalnya terjun langsung ke event itu gitu. Sini perlu ini lagi ya Pak. Itu kalau dari segi kampus sudah siap ya. Siapnya itu berarti udah siap dengan sarprasnya. Iya, udah siap dengan misalnya pelatihnya. sarpras itu yang wajib apa? Ya alat-alatnya. Alat-alat Iya, doang. Kalau ring kan enggak ya? Enggak, Ring boleh di mana saja. Alat-alatnya terus pelatihnya. Pelatih. Ya otomatis sih pelatih kan udah tahu nih apa namanya. Kalau mungkin mau di kelas apa itu saya kurang paham kalau di ke situnya kelas apa buat terus intensitas latihannya kayak apa itu kan di sini berarti kan udah siap tuh Pak. Ya tinggal mendorong mahasiswanya aja siapa nih yang mau maju gitu mesti ada Pak, saya yakin mesti ada karena kalau udah dukungan penuh dari kampus ya insya Allah mesti ada. Oke. Ini menurut pandangan saya gitu terkait masalah pelatih yang mungkin hanya sebatas sekali atau 2 kali doang melatih. Mungkin karena masalah biaya, ya. Dan saya rasa teman-teman boxing itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kenapa itu ya? Kenapa kok tidak melatih lagi? Yang saya tanyakan berapa sih biaya pelatih dari boxing sendiri itu? Mungkin ini benar nggak kemungkinan saya ini? Kenapa pelatih itu hanya melatih 1 kali? Ini menurut saya ya, kemungkinan pendapat saya karena biaya. Betul nggak itu? Atau mungkin karena melihat, kan ada tuh pelatih yang tidak memikirkan biaya, tapi memikirkan semangat teman-teman. Anak-anaknya semangat nih. Saya meskipun dibayar seikhlasnya, saya tetap ingin melatih. Ada yang seperti itu. Ada yang juga memang melihat biaya. Ada, namanya orang kan beda-beda. Nah, betul nggak pandangan saya itu? Ya untuk itunya kan Pak wajar saja jika mungkin memikirkan biaya. Tapi kalau menurut saya sendiri yang saya selama ini ngelatih teman-teman semangat itu harusnya pas momen yang saya sendirian itu Pak itu harusnya udah jadi jawaban. Saya nggak mikirkan biaya. Berarti karena apa? Kalau bukan karena biaya, karena apa? Nah ini dia Pak. Nah, kalau yang ngelatihnya mahasiswa Pak, mungkin bisa seidealis bisa seidealis saya. Yang penting teman-teman semangat, yang penting teman-teman hadir, berangkat. Berarti. Tapi kalau orang luar profesional, beda lagi Pak. Gitu. Beda lagi dalam artian ini sudut pandang dari segi peserta, gitu. Artinya. Ini dilatih oleh profesional, saya mau hadir gitu. Ini dilatih oleh mahasiswa sendiri, malas gitu. Ya. Uniknya gini juga Pak, teman-teman kemungkinan ada banyak kemungkinan di sini Pak. Ketika saya yang ngelatih gitu ya Pak, teman-teman banyak yang nggak bisa hadir selama ini ya Pak. Sebelum ini nggak bisa hadir, mungkin karena ada daya tarik sendiri, yaitu kalau Aldi sendiri yang ngelatih, otomatis kan Aldi dengan latar belakang dia sudah pernah turun ring, dia sudah pernah ikut kompetisi, sudah tahu seluk-beluknya boxing gitu Pak. Teman-teman banyak yang datang, banyak sekali, bahkan alumni juga banyak. Berarti ini ya. Nah, jadi ada daya tarik sendiri khususnya di pelatih itu. Ya. Ya mungkin nanti Aldi ya bisa diagendakan pas seminggu sekali turun ke Bangkalan kan ya enggak apa-apa. Ini kan juga demi kemajuan bangsa. Enggak demi kemajuan kampus ya. Demi kemaslahatan umat. Demi kemajuan kampus sendiri dan saya rasa Aldi
orangnya sih apa ya, mempunyai rasa kepedulian ya, karena saya tahu Aldi, saya cukup dekat dengan Aldi, cuma karena mungkin berbenturan dengan kesibukan pekerjaan yang lain di sana di Surabaya kan ya. Ya, di Surabaya. Jadi mungkin itu menjadi kendala. Cuma saya harap Aldi selaku mantan pengurus dan ketua ataupun pelatih di UKM Boxing ya, kalau bisa disempatkan seminggu sekali, saya rasa teman-teman juga punya gairah semangat untuk ikut latihan lagi ya. Nah, tadi sudah disinggung terkait masalah apa faktor-faktor penyebab ya, kenapa berkurangnya peminat dari UKM Boxing sendiri. Terus pelatih sendiri, perbedaan pelatih juga. Bapomi itu teman-teman ya, tadi saya sempat menyinggung Bapomi, jadi memang di bawah apa ya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan ya. Itu Badan Penyelenggara Olahraga Mahasiswa Indonesia. Kalau nggak salah nanti silahkan teman-teman dikoreksi. Yang intinya juga itu masuk dalam penilaian di WK3 atau kemahasiswaan tiap kampus. Nah itu. Jadi nanti Mas Ari sendiri sudah sangat yakin tadi kalau misalnya disupport penuh oleh kampus, terus teman-teman dari peserta maupun mahasiswa juga punya komitmen, itu Mas Ari yakin itu bisa menjadi sebuah prestasi ya. Nah artinya ya saya juga mohon juga kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman dari kemahasiswaan juga nanti bisa mensupport ya kalau memang ini mau dilanjutkan. Kalau harapan dari Mas Zidan nih yang baru, harapannya mau dilanjutkan atau enggak ini UKM Boxing ini? Kalau menurut saya lebih baik dilanjutkan aja supaya lebih menonjol gitu di kampus. Dan dengan segi peminat yang mungkin lumayan lah ya dengan UKM Boxing ya, masih ingin dilanjutkan itu? Masih Pak. Lumayan apa? Minoritas. Nggak minoritas juga, karena ada beberapa bagian atau beberapa UKM yang juga tidak berjalan. Salah satu contohnya UKM seni, teater maupun musik. Kita 1 tahun kemarin nggak berjalan. Terus UKM apa namanya, tenis meja juga. Nah UKM Boxing ini artinya kan kalau kita bandingkan dengan UKM itu masih cukup bagus lah secara progres ya. Harapan tetap masih ada. Kalau Mas Ari sendiri ini mau dilanjutkan nggak ini? Harapannya? Harapannya dilanjutkan. Dan tanda kutip komitmen dari teman-teman semua, dari teman-teman ya tentunya dari teman-teman mahasiswa juga. Karena nanti mungkin habis podcast ini kan kampus ngerespon dukungan support penuh, teman-temannya nggak komitmen, nah kan nggak imbang Pak. Ya, jadi harus dari ini dalam dulu, dari internalnya dulu. Jadi teman-teman mahasiswa dulu, karena saya yakin kampus itu pasti akan mensupport apabila memang teman-teman mahasiswanya punya komitmen dan punya semangat ya. Kalau ya taya ya UKM Boxing ya taya ya itu menjadi bahan yang perlu masih digodok dan menjadi pertanyaan untuk kampus sendiri. Masa mau dilanjutkan tapi dari teman-teman pengurus maupun pesertanya tidak aktif ya. Jadi untuk teman-teman UKM Boxing ya, teman-teman anggota, peserta, pengurus maupun alumni, ya ayo kita buktikan ya. Karena saya dulu sering juga ya. Sering Pak. Sering juga ikut UKM Boxing, bukan ikut sih, berpartisipasi, pernah latihan, sering juga latihan. Jadi saya juga punya harapan yang besar terhadap UKM ini, dan saya berpesan untuk teman-teman mahasiswa ya yang sekarang ikut UKM Boxing dan ingin aktif di UKM Boxing, ya ayo lebih digairahkan lagi, lebih disemangatkan lagi, punya niat komitmen yang kuat ya. Untuk apa? Untuk kampus juga bisa melirik ini gitu. Kalau teman-teman nggak bisa punya niat, nggak punya komitmen ya, nanti kampus juga akan melirik kita sebelah mata. Jadi itu. Apa lagi Pak? Iya. Yang cewek mungkin. Oh iya, yang cewek banyak nggak ini? Yang cewek
Berapa orang Dan? Yang maba itu cuman 4. Itu bisa nambah lagi ya tidaknya. Ada yang Maksudnya bisa nambah lagi itu gimana? ada yang teman-teman saya itu ada yang banyak sharing-sharing. Tertarik gitu ya? Iya. Ikut UKM boxing. Tahu nggak alasan cewek-cewek ikut UKM boxing itu apa? Tidak tahu. Rata-rata ingin Ngurusin badan. ngurusin badan. Berarti gemuk-gemuk yang ikut ya? Ah, itu Pak. bukan gemuk sih Pak, berisi mungkin. Karena Pak. gemuk itu negatif ya, konotasinya negatif dan lebih ke body shower ya. Body swimming, Pak. Berenang. Kayak ini bercanda ya. Berarti aku dapat somasi ya dari teman-teman. Aduh. Karena memang kardio mungkin ya salah satu Ya, alasannya. kardio, Pak. Diet juga ya, pola hidup yang sehat ya. Ada nggak kalau Ari sendiri nih ada nggak favorit dari Sidan dulu deh favorit atlet tinju punya Chris favorit John juga. Chris John ya Iya. dan sekarang pensiun kalau nggak salah ya. Pensiun. Itu apa ya, tidak terkalahkannya Chris John tuh ya ini kurang mengikuti Iya. ya artinya di kelas beratnya Chris John tuh menjadi legend ya kalau sebelum Chris John tuh ada siapa dulu Elias Pikal LSP kali. Elias Pikal. Sekarang ini ada penerusnya itu yang siapa itu ya? The Jordani. Iya. Iya The saya Jordan. kurang tahu juga lupa. Karena tinju udah lama ya kita tidak melihat pertandingan tinju di Iya. televisi ya. Biasanya kalau ini tiap minggu, Pak. Tiap hari Minggu siang jam 1 Iya siang. dulu itu. Sekarang sudah ini ya apa? Sudah jarang, sering yo. MMA malah yang MMA, sering. ya. Iya, Sering. sekarang, MMA. Pak. Ya, Pak. Mungkin nanti bisa diubah nih. UKM tinju diganti UKM MMA kan lumayan. Bisa Pak, bisa. Mungkin nanti UKM boxing ada seninya mungkin Pak. Iya. Keindahannya mungkin. Keindahan. Kalau silat Kedepannya. punya seni, punya bela diri yang memang khusus seni dipertandingkan. Kalau tinju mungkin itu. Bisa gerakannya, maksudnya gerakannya itu. Power juga bisa. Powernya gitu Pak. Kalau Ari sendiri favoritnya? Kalau ya di Indonesia sama juga Pak. Chris John, Dan Jordan. Kalau di Rusia Nah, di Rusia Pak. golongan-golongan kidal gitu gak ada. Golongan kidal, aduh, berat. Rusia, Jangan Cina gitu. terpancing. Ya maksudnya yang punya apa namanya power pukulan kidal gitu, golongan-golongan kidal gitu. Enggak, lebih ke ini sih Pak, Anthony Joshua Pak, dari Inggris itu Pak. Dari Inggris. Anthony Joshua. Saya gak kenal ya, terkenal ya. Muhammad Ali deh Pak, Muhammad Ali kalau Ali. legendnya sama Mike Tyson itu. Mike Tyson, iya. Oke. Itu bukan golongan kidal ya. Aduh, kidal itu gimana Pak? Oh maksudnya pukulannya Iya. mungkin. Bukan Pak. Bukan golongan Bukan. kidal ya. Bukan. Tapi Mas Ari penganut golongan kidal di tinju ini tinju. Saya kanan Pak, kalau saya kanan, dominan kanan Pak. Kalau golongan kidal tidak minat ya. Nggak tahu sih Pak, nggak tahu saya. Iya. Jadi siapa tadi yang dari Inggris? Anthony Joshua Pak. Dari Joshua ya. Sudah pensiun sekarang? Masih. Masih aktif Pak. Kemarin tanding. Kalau organisasi tinju itu apa namanya? Ada organisasinya. Kalau sepak bola kan PSSI. Tinju apa? Kalau tinju apa namanya? Aduh. Tapi ada ya. Ada Pak. Lupa antara lupa dan nggak tahu. Di Madura ada. Di Madura ada di Madura. Di Madura Pak. Kurang Bangkalan ikuti ada semua. kayaknya. Bangkalan ada. Iya dulu. Di Bangkalan tuh ada sasana nggak? Ada ring nggak? Kalau ring itu belum tahu. Ari mungkin tahu. Di Bangkalan Ari. Kalau Sasana sih terakhir katanya Aldi sih ada sih Pak. Cuman nggak ada ringnya gitu. Itu yang pasti Pelatihnya kalau sendiri mungkin. kalau di kabupaten itu kan di bawah Dispora ya. Ya, Berarti Ari tahu nggak maksudnya dukungan penuh dari Dispora Bangkalan seperti apa gitu? Nah itu kurang tahu maksudnya baru-baru juga kenal ini Pak, boxing ya. Iya, saya kalau dipikir-pikir memang sudah lama tidak nonton pertandingan tinju di televisi ya. Terakhir MMA ya, McGregor sama Habib Nurmagomedov itu ya. Karena memang ini tahu nggak kenapa gitu? Kok kompetisi tinju atau pertandingan tinju itu sekarang sulit? Mungkin karena ratingnya. Karena rating atau memang karena sudah tergeser oleh MMA. MMA? Nah,
Bisa. Bisa Soalnya kan jadi. dari Indonesia sendiri kan sekarang udah ada kompetisi apa One Pride itu, Pak. Iya. Dan dari TV One MMA ini. versi bukan MMA versi Indonesia, maksudnya yang MMA Indonesia kompetisi gitu. Indonesia ya. Ya, diwadahi sama One Pride. Tapi kadang ada juga kok Pak pertandingan-pertandingan apa tinju yang kayak kemarin yang apa artis itu Pak. Oh, Nah, itu kan Pak itu kan yang ditayangkan di mana itu Holy Wings Holy itu ya. Wings dulu. Oh, iya itu tinju ya. Siapa itu? Iya. Jadi kemarin artis juga ini ya ikut meramaikan tinju ya. Iya. Siapa itu? Jeffrey Nicole ya kemarin juga. Terus Iya. anaknya Ahmad Dhani itu El Rumi ya. Dan Rumi. El Rumi terus siapa itu yang Dinar Candy ya bener ya? Iya. Itu Pak. Bener ya? Gitu ya? Itu lumayan seru itu ya saya nontonnya Nggak lumayan nonton itu saya Pak. seru. Oh, enggak. Nggak tahu Padahal kenapa. seru itu ya. Nggak ada pagetan. Iya, dari golongan artis ya, tapi kalau dari golongan atlet yang betul-betul atlet profesional kayaknya jarang ya. Jarang sih Pak. Udah. Kalau tinju itu ada tarung bebasnya nggak? Artinya tarung bebas yang di situ apa ya, ditaruhkan atau ada taruhannya di situ. Nggak tahu ya. Kurang paham sih kalau itu Pak saya. Soalnya nggak pernah ini langsung. Biasanya cuma nonton aja di TV gitu. Kalau dari segi kardio ini betul-betul punya manfaat nggak? Ya, betul Pak. Punya. Iya. Soalnya Badan tuh terbentuk betul, six pack atau apa gitu. kalau itu kan apa namanya waktunya dalam jangka nggak seminggu singkat ya. latihan Jadi langsung harus kebentuk. intens ya. Iya, harus intens Pak. Tapi saya lihat Mas Ari ini tambah gemuk. Nah itu karena faktor tidak pernah latihan, masukan banyak, makin latihan, aduh ngangsor Pak mukek. Jadi memang harus intens untuk bisa menjadi dan menggeluti hobi dari UKM Boxing sendiri. Masih buka pendaftaran nggak ini untuk UKM Boxing ini sampai saat ini? Misalnya nih ada yang mau ikut nih baru, boleh nggak? Gimana? Sangat boleh. Iya, Kapan aja. Kapan aja? sangat boleh. Tapi sudah ada jurnal absensinya ya? Sudah. Jurnal Sudah absensi ya? sudah. Kemarin sudah dibuat. Sudah. Berarti sudah resmi ya dalam artian masuk ke daftar UKM dari NHM sendiri ya. Iya. Dan teman-teman yang tadi sudah dijelaskan bahwa masih buka pendaftaran. Terakhir kapan? Ada deadline-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada sih Pak, bebas Pak. Bebas. Mau apa testimoni dulu mungkin nggak apa-apa bisa. Nggak apa-apa bebas Pak. Persyaratannya apa itu UKM tinggi? Yang penting niat aja lah. Niat. Yang penting niat. Iya. Tidak harus berparas Bisa Pak. Bisa. Kalau ada berbadan niat, kekar gitu enggak. bisa. Terutama kalau cewek ya. Tidak harus good looking dan good rekening gitu enggak. Itu dilarang. Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak ini guyon nanti enggak ada pendaftar loh, enggak ada pendaftar. Ya silahkan teman-temannya. Apapun itu yang penting niat ya, yang penting Ya, punya niat. ya. Teman-teman silahkan tujuannya terserah. Tujuan kardio juga terserah. Tujuan teman-teman memang ikut untuk berprestasi dan punya basic serta punya niatan untuk turun ring juga terserah. Artinya kan tujuan orang beda-beda, ada yang memang kardio dan lain sebagainya. Terakhir nih, harapan dari Mas Zidan sendiri untuk UKM Boxing ke depannya pengennya seperti apa? Untuk harapan saya mungkin supaya lebih biar kompak aja Pak ke depannya dan lebih banyak minat lagi untuk tiap tahunnya supaya lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi ya. Menurut Mas Zidan yang sekarang ini kira-kira nih ya, sebatas penilaian apa ya, sebatas penilaian Mas Zidan sendiri kompak nggak untuk yang tahun ini menurut Mas Untuk Zidan yang sendiri? tahun ini lumayan kompak sih Pak. Ada Meskipun- grupnya, grup A atau apa ada kan ya? Iya ada. Aktif di situ ya. Aktif meskipun nggak berapa maba itu aktif, Hmm. sekitar 10 orang itu Pak yang aktif. Oke. Nah kalau dari Mas Ari sendiri harapannya ke depan UKM tinju ini? Harapannya ya sama juga kompak sama komitmen diimbangi dengan support dari kampus Pak.
Itu aja. Oke. Harapan Rusia Ukraina gimana? Lekas selesai lah, Pak. Aduh. Oke. Punya pesan untuk teman-teman mungkin silahkan. Salam sebelum saya tutup. Gak ada batasan buat teman-teman buat hidup sehat, olahraga. Yang penting niat aja nggak cukup, harus ada actionnya. Kalau niat aja, contohnya seperti saya, badan mulai melar. Hanya niat bisa, pengen niat olahraga besar, tapi rebahan. action nggak ada. Ya. Nah itu Pak, itu hanya jadi angan-angan. Itu saja. Oke, iya. Termasuk saya boleh tambahkan harapan dari UKM Tinju ya, dari Aldi sendiri nih ya, Mas Aldi. Harapan saya bisa lebih aktif ya, karena jujur salah satu faktor saya ikut tinju dulu dan sering ikut latihan itu karena ada Aldi ya. Itu. Saya tinju dulu pakai tangan satu ya latihannya ya. Ya Pak, one punch man Pak. Iya. Tangan satu. Dulu pakai tangan satu, satunya rokan gitu kan ya. Aduh, nggak ikut saya. Aduh, di luar konteks ya teman-teman ya. Aduh. Iya, harapannya juga itu ya teman-teman, silahkan ikut UKM Tinju yang masih belum ikut. Yang penasaran juga ya silahkan ya. Kayak apa sih, silahkan juga ikut. Siapa tahu nanti dari penasaran tuh bisa menjadi kebiasaan dan bisa menjadi kesenangan ya. Itu. Ya, itu saja dari kami ya. Terima kasih untuk Mas Ari Ya. karena sudah meluangkan waktunya di kala kesibukan yang begitu sangat padat, dan juga Mas Sidan ya. Maba ini harapan baru ya, artinya nanti ya tanggung jawab dan apa ya, orang yang akan meneruskan perjuangan dari Aldi selaku pencetus ya Aldi. Pencetus, Pak. Pencetus UKM Tinju ya Mas Sidan sendiri. Apalagi Mas Sidan adalah adik kandungnya. Jadi harus diperjuangkan ini. Perjuangan ke Aldinya ini harus diteruskan ya. Itu harapan saya untuk bisa mengajak teman-teman tetap berkomitmen di UKM Tinju. Tidak usah muluk-muluk lah bagi saya. Yang penting 10 orang itu bisa dijaga, bisa terus komitmen, itu sudah bagus. Ya syukur-syukur kalau nambah. Ya cuma kalau sudah bisa merawat dan menjaga orang yang aktif itu saya rasa sudah sebuah prestasi ya. Itu saja mungkin untuk obrolan santai episode kali ini ya, dengan judul dengan bintang tamu yang luar biasa UKM Tinju. Terima kasih saya ucapkan. Kita ketemu lagi di obrolan santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.